Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan kita masuk ke segmen trending topik. Akan kami bahas sejumlah berita yang menjadi pembahasan di media sosial. Setidaknya ada beberapa sampai dengan siang ini yang sudah kami kumpulkan. Boleh ditampilkan, ini yang pertama adalah trending pencarian soal korupsi emas Antam yang ternyata sampai dengan 6.000 pencarian ada tersangka baru ya? Ada 7 tersangka baru yang ditetapkan, jadi totalnya 13 sampai saat ini. Kemudian kita lihat lagi untuk yang kedua. Nah ini juga sedang ramai ya, Jasana juga pemirsa, terkait jurusan SMA yang dihapus. Jadi udah nggak ada lagi nih nantinya IPA dan IPS ya. Dan bahasa juga dan ya. Bahasa. Lalu nanti jurusannya seperti apa? Membuat mereka bingung nggak ya untuk milih? Dan kira-kira harus pilih mata pelajaran apa kalau gitu ya? Kalau misalnya IPA, IPS dan juga bahasa dihapus, kita akan bahas tuntas selengkapnya dalam Newsline Trending Topic. Kita ke trending topik yang pertama, Naila dan juga pemirsa, ini soal korupsi, di mana baru-baru ini alias Kamis kemarin Kejaksaan Agung ini menetapkan 7 tersangka baru. Artinya sudah ada tersangka sebelumnya, ada 6 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditi emas di PT Antam Tbk. Dan modus dari para tersangka ini adalah menggunakan label PT Antam tanpa adanya kerjasama. Ya, jadi awalnya para tersangka ini sebenarnya menjadi saksi begitu ya, tapi setelah diperiksa kok ternyata ada keterlibatan mereka yang ternyata melakukan tindakan manufaktur secara ilegal. Nah, Kapus Penkum Kejagung, Harlis Regar sempat menjelaskan sebelumnya bahwa penetapan 7 tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara internal, dan 7 tersangka ini memiliki latar belakang swasta dan juga perorangan yang merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan juga pemurnian logam mulia PT Antam Persero Tbk. Ya, ini adalah momen ketika pengumuman kemarin ya pada Kamis malam diumumkan 7 tersangka baru ya. Tapi mungkin banyak yang belum mengerti begitu apa sebenarnya yang menjadi kasusnya atau inti dari kasusnya. Sebenarnya 7 tersangka ini itu betul kata Naila tadi adalah mereka memanufakturi sendiri begitu ya emas dan kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, tapi kemudian menggunakan label dari PT Antam Tbk. Nah, itu adalah totalnya kalau tidak salah ada 109 ton emas ya yang kemudian ini digunakan atau dilabeli oleh label PT Antam tanpa adanya kerjasama yang resmi oleh PT Antam. Sekali lagi ada 109 ton emas yang menggunakan label palsu mungkin dalam tanda kutip ya PT Antam tanpa adanya kerjasama dengan pihak PT Antam. Betul, jadi bisa dikatakan mereka ini juga melakukan kegiatan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai dengan aturan dari PT Antam. Jadi jelas mereka melawan hukum dan diduga melakukan persekongkolan dengan 6 mantan General Manager UBPP LM di kurun waktu 2010 sampai dengan 2021 pemirsa, yang sebelumnya telah dijadikan tersangka untuk menyalahgunakan jasa manufaktur itu tadi. Betul, jadi antara 6 tersangka sebelumnya yang sudah ditetapkan dan kemudian 7 tersangka baru ini memang saling berkaitan begitu ya. Nah, kalau terkhusus untuk 7 tersangka baru yang ditetapkan kemarin oleh Kejaksaan Agung, ini profil dari mereka. Yang pertama ada LE yang merupakan pelanggan jasa periode 2010 hingga 2021, ada SL juga pelanggan, kemudian SJ juga pelanggan, ada JT, ada GAR, kemudian ada DT, dan juga ada yang berperan untuk mencetak logo PT Antam Emas yang diperdagangkan itu adalah HKT. Dan kemudian ini rata-rata sebenarnya adalah pelanggan yang sudah menggunakan jasanya dari periode tahun 2010 sampai tahun 2017. Baik, itu adalah profil dari para tersangka. Nah, kepada para tersangka ini dilakukan penahanan ya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tersangka SL dan GAR tadi ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba. Kemudian tersangka LE, SJ, JT, DT, dan HKT dilakukan penahanan di kota dengan penahanan kota begitu ya. Alasannya adalah karena alasan sakit sebagaimana hasil pemeriksaan dari dokter. Dan dengan penetapan 7 tersangka yang baru ini, maka total ini Kejagung telah menetapkan 13 orang tersangka. Dan sebelumnya penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejagung juga telah menetapkan 6 tersangka sebelumnya, di mana 6 orang tersangka yang merupakan mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM PT Antam dari berbagai periode. Ini mereka adalah yang pertama itu TK yang menjabat dari periode 2010 sampai dengan 2011,
kemudian HN yang menjabat sampai dengan 2013, kemudian dilanjutkan DM sampai dengan 2017 periodenya, kemudian ada AH yang juga menjabat dari 2017 sampai 2019, kemudian MAA yang dilanjutkan MAA sampai 2021, dan terakhir ID yang menjabat dari periode 2021 sampai dengan 2022. Ya, kita akan lihat dulu atau kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Nah, peranan ketujuh tersangka ini tentu ingin kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2021, saudari LE, saudara SL, saudara SJ, saudara JT, saudara HKT, saudari GAR, dan saudara DT, masing-masing selaku pelanggan jasa manufaktur UB PPLM PT Antam Persero, telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan para general manager UB PPLM yang telah dilakukan penahanan sebelumnya untuk menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UB PPLM. Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LM Antam tanpa didahului dengan kerjasama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LM milik para tersangka. Di mana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena LM Antam merupakan merek dagang milik PT Antam yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sesuai dengan estimasi total logam mulia yang telah dipasok oleh para tersangka untuk selanjutnya diproduksi menjadi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dalam kurun waktu tersebut seluruhnya mencapai 109 ton emas. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan pada kesempatan yang baik ini kami menegaskan bahwa apa yang beredar informasi di masyarakat terkait pertanyaan apakah emas itu palsu, tadi sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya emas itu tidak palsu. Tetapi hak merek yang dimiliki oleh PT Antam itu dilekatkan secara ilegal oleh para tersangka. Sehingga ada selisih jual, selisih harga dari harga pembelian dengan dilekatkannya merek tersebut. Jadi sekali lagi ya, kasus korupsi ini bukan soal keaslian emas ya Jason. Tadi sudah dikonfirmasi bahwa emasnya itu asli, bukan palsu. Tetapi adalah cara perolehan, cara pendapatan emas tersebut yang didapatkan secara ilegal. Jadi emas yang dilabeli merek PT Antam secara ilegal ini adalah emas murni. Tetapi memang proses pelabelan itu yang dilakukan secara ilegal oleh para tersangka, tanpa juga didahului kerjasama dengan PT Antam. Jadi sekali lagi menyalahi aturan dan juga prosedur hukumnya sehingga timbul kerugian negara dalam kasus tersebut. Yang ditaksir ini mencapai 1 triliun rupiah tadi ya, tapi itu baru taksiran dan nantinya dari pihak Kejagung sendiri nanti akan menggandeng para ahli ya untuk benar-benar nanti bisa menghitung secara pasti berapa sebenarnya total kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini. Dan untuk mengetahui kalau pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan pemirsa, melainkan memang harus didahului dengan kontrak kerja dan ada penghitungan biaya yang biasanya itu harus dibayar. Nah, akibat dari perbuatan para tersangka ini selama periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran,
yang berjumlah itu 109 ton sekali lagi yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Betul, dan estimasi soal kerugian negara dari kasus ini diperkirakan ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Dan tadi seperti yang Jason katakan mungkin bisa lebih, ini juga lagi sedang ditelusuri begitu ya untuk dengan hasil dari kerugian ini. Wow, jadi sudah ditetapkan ada 7 tadi ya tersangka baru, 6 tersangka sebelumnya, jadi totalnya 13 tersangka dalam kasus ini. Gimana nih Anda warganet pemirsa melihat dari kasus korupsi emas Antam yang bernilai 109 ton ini? Ya, kita lihat komentar-komentar warganet dari @restua di X, usut hingga tuntas, pertahankan kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi. Dari @divandaria, 109 ton emas itu wujudnya kayak gimana ya? Aku beli 1 gram aja mesti nabung dulu. Indonesia nih sebenarnya kaya, banyak hasil bumi dan tambang, tapi sayang banyak tikus. Dan kemudian ada Adila Ahmaskian, kok narasinya korupsi ya? Bukannya penyalahgunaan hak merek emas Antam. Mereka membeli emas dari pihak swasta terus dilabeli Antam padahal. Oke, ini dari Reali Jepkan 48, tahun berapa ya dibuat hukum mati bagi koruptor? Ada lagi juga terakhir @bu_sekian, abis ketangkep ngapain wong gak ada lanjutannya, itulah negeri kita. Ya semoga nanti benar-benar yang tertangkap yang sudah menjadi tersangka ini benar-benar bisa dipidana sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan dan bisa benar-benar dihukum seadil-adilnya. Baik, dan kita akan tunggu nantinya kelanjutan kasus ini seperti apa pemirsa. Mungkin akan ada tersangka baru lainnya atau sudah cukup 13 tersangka ini, nanti kita akan nantikan informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.